Yuk makan malam ah. Aku nggak bakal makan kamu. Aku yakin kamu Yan Xiaochen. Siang ini. Juga hari-hari itu. Ini bukan taruhan kamu. Wanita ingin memperbaiki diri. Anda. Secangkir kopi. Silakan. Apapun hasilnya kamu minta aku makan siang ah. Jadi. Kamu certain kira. Siang ini aku traktir kamu makan. Untuk berterima kasih atas Dapat prosesnya. kulipi bersidir pada wajro. Apa yang aku bilang? Atau kamu? Perhatikan itu. Proses total bilang, hari ini perusahaan menandatangani kontrak besar. Siang ini Cheng Cheng selalu mentraktir kita, terima kasih. Terima kasih. Pergi sana. Harus bayar total. Jangan ambil. Jalan-jalan. Kaki yang menawan. Pinggang ramping. Rambut panjang berkibar. Pastinya level Dewi. Belum dengar perusahaan ada yang baru ah. Siapa yang akan jadi pelanggan? Lihat kecantikanmu. Nggak tahu. Apa yang kamu nggak mau bilang? Keluar dari pikiranmu. Kamu serang. Rutinitas Yan Xiaochen. Nggak berubah juga. Hei Yan Xiaochen. Xiaochen. Bagaimana hasilnya? Aku cuma mikir bilang ke kakak Lisi ngobrol. Lihat apa yang dilakukan. Jam kerja jangan kerja ah. Ngobrolin apa itu? Selalu. Bagaimana cara mengemudi? Apa bagaimana? Aku suka caranya. Prosesnya. Berfungsi kenapa kamu? Selalu awal. Awal-awal. Bagaimana Joe selalu? Tanya kamu bagaimana? Jenis apa? Dari bagus tapi. Bagaimana dengan? Kalian berdua sangat bagus. Ketika hubungannya begitu baik sehingga. Kita adalah hubungan atasan bawahan. Apa yang baik atau buruk aku lakukan. Ini padanya hanya karena ada masalah. Untuk citra perusahaan kita pertimbangkan. Kamu? Tanya bagaimana denganmu. Pikirkan itu. Tidak ada masalah. Ah bagus. 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 Informasi. Untuk bekerja. Untukku pergi ke toilet. Total Joe. Li Hui. Kantor? Cheng selalu. Sesuatu di perusahaan tidak bisa dikatakan. Ah, harus datang ke sini. Untuk bertanya padamu tentang tidak ada yang baru-baru ini diberitahu. Bagaimana dengan Shen Hou? Tentang bagaimana kita dulu. Akan bertanya itu. Sebenarnya, ada sedikit masalah. Jika dua orang. Cinta ini sangat tidak pantas jika mereka tidak dengan terpaksa. Apa maksudmu?
Aku takut jika kamu terus seperti ini maka Shen Hou cepat atau lambat, dia akan menyakitimu. Jika itu takdir, biarkan saja. Sakit panjang atau sakit sebentar. Aku tahu kamu sangat memperhatikanku. Kamu hanya menyebutkan alasannya. Itu juga baik untuk aku, tapi aku punya pendapatku sendiri dan aku punya caraku sendiri. Antara Hou Shen dan aku, yang perlu dilakukan hanyalah lari. Tidak ada masalah prinsip, kita tidak punya. Jadi, aku pikir kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang kami. Kamu tidak apa-apa. Aku mencoba kembali bekerja. Dan jika ada masalah prinsip, jika benar, dan aku akan bekerja sama dengan Shen Hou untuk menyelesaikan masalah ini. Yang tidak perlu kamu khawatirkan. Mr. Shen, tolong cari seseorang. Yang kamu temukan aku ah. Ah, duduklah. Duduk santai saja. Tunggu. Setengah bulan. Kamu baik-baik saja. Kamu hidup cukup baik sebenarnya. Maafkan aku. Aku tahu kamu mengantar makanan untukku. Hari itu salahku. Maafkan aku. Aku mengatakan hal yang salah. Biarkan semuanya berlalu. Aku sudah memikirkan gajiku setiap bulan untuk membayar Cheng Ziwan. Sisanya, jika bisa ditabung, cukup sadar dengan pengeluaran harian kita. Kamu bisa mencari pekerjaan. Tapi aku tidak ingin kamu melakukan pekerjaan yang begitu berat. Hou Shen, bisakah kamu? Tidak, karena aku membutuhkanmu lebih dari kamu bisa menanggung kesulitan dan lebih mampu menghasilkan uang. Adalah karena ketika kita bersama, aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sudah berpikir, jika hubungan kita berlanjut lebih jauh maka, bukankah tidak ada banyak kesalahpahaman? Bagaimana melangkah lebih jauh? Itu. Kamu tidak memberitahu kamu ingin menikahiku. Kamu serius tentang itu? Aku sudah mengeluarkan akun ini. Aku hanya tidak pernah memberitahumu. Dia begitu baik. Aku harus bekerja. Apa yang harus diberi makan juga. Aku pasti akan menemukan pekerjaan yang baik. Aku pasti akan memberikan sedikit perhatian yang telah kamu rawat. Kamu tidak akan harus bertanya kepada orang lain bisakah aku meminjam.
Sedikit maaf. Aku tidak bisa menikahimu. Aku tidak ingin. Kamu sekarang melihatku. Sekarang aku turun dengan cara ini. Bagaimana aku menikahi ibumu memberitahu kamu apa jaminanku? Aku bisa memberimu kebahagiaan. Aku bisa melakukan apa saja. Aku ingin tapi. Saya seorang pria. Saya ingin menghasilkan uang untuk hidup lebih baik. Saya akan meminjamkanmu uang. Saya tidak lagi terbuka untuk pria lain. Untuk adil dan jujur, di depan orang tua saya membawamu, memberitahu mereka bahwa saya bisa memberi makan. MU tidak seperti kamu, masih punya ide sekarang. Suara ini memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan apapun. Kamu tidak ingin menikah jadi. Saya kira. Saya juga. Tapi saya tidak bisa berpikir. Saya mengerti. Saya pergi. Sedikit. Maaf. Bisakah kamu memberi saya lebih banyak waktu? Tidak apa-apa, maaf. Isi bahan bakar. Isi bahan bakar. Isi bahan bakar. Isi bahan bakar. Yan Xiaochen, kamu masak. Saya tidak akan mengunci pintu. Dari ahli Sin, selalu seperti saudara perempuan. Untuk membuka pintu, di depan sandal, untuk mengganti sendiri. Tante sakit sedikit berantakan. Beberapa hari ini. Apa yang gosong? Berasa saya gosong. Wajah saya baru saja turun. Saya merasa, seperti hubungan saya dengan dapur, selalu ditangani dengan baik. Kamu butuh saya untuk membantumu. Begitu. Kamu coba dulu steak gorengku. Kamu mau aku bantu kamu coba narkoba? $500 satu biji, nasi sihir. Benar-benar ajaib. Aku sendiri sudah mencobanya. Dipersembahkan untukmu. Kurasa kita harus melupakannya. Aku melihatmu di sini. Mau makan apa? Ah, Xiao Chen. Buat aku terlihat. Dia pada akhirnya aku. Masih tidak tahu apa yang aku inginkan. Dalam hubungan ini di mana aku sudah sangat berusaha, aku juga berubah untuknya. Tapi kenapa aku tidak melihat harapan? Aku tidak ingin menikah. Aku hanya tidak ingin apa-apa untuk menikahinya. Kamu mengerti aku? Aku tidak mengerti apa. Kamu hanya
Tunggu sebentar, dia datang ke sini untuk mengatakan padamu menikah. Aku pikir, aku bukan monyet. Kalian berdua harus bilang hal ini. Kamu tidak. Kamu itu sedikit munafik. Kamu tahu, dia bisa bicara padamu untuk menikah. Dia untuk membuktikan bahwa kamu serius tentang Chopermyo. Itu disebut dalam keberuntungan. Kamu tahu seberapa aku mengagumimu. Tidak bilang bahwa kita bisa berjanji untuk menikahi Wei Tong bersama denganku dalam minum. Garis lewat Ini bukan Xiao Chen. Pria itu adalah monyet. Siapa yang tidak? Pastinya ini kesalahan. Itu sama sekali tidak benar. Kamu tidak akan memfitnah. Foto Shenhou. Aku memberitahunya sedikit. Tidak ada yang akan berubah. Kamu berhenti berjuang. Kamu. Lelah tidak mengganggu. Untuk melampiaskan kemarahan. Tentu saja tidak benar. Karena dia tidak. Mencari orang untuk bertemu. Tidak peduli apa yang aku katakan. Tidak ada yang kamu lakukan sepertinya. Telepon aku, Tentu saja aku bermain adalah apa yang terjadi pada aku untuk menikahi seorang. menikahi Yan Xiao Chen. Kamu bertanya tentang dia. Aku benar-benar merendahkanmu. Kamu, pahlawan wanita Ketika dia menolak untuk menikahimu. Baik. Lama tidak baru tidak datang mengucapkan selamat tinggal pada bertemu dengan pasangan itu. Berpisah untuk memiliki yang lebih baik menunggumu. Tapi kupikir bar itu putus dengannya. Aku memberitahunya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia sangat penting bagiku. Ketika dia tidak muncul di duniaku, hanya dua warna, hitam dan putih. Tapi ketika dia muncul, dia seperti seberkas sinar matahari. Dia seluruh dunia terang. Membawakan aku pelangi warna. Itulah, aku tidak bisa hidup tanpanya. Alasannya, ini keajaibannya. Aku tidak menyangka dia begitu tergila-gila padamu. Kalau kalian berdua tidak benar-benar tidak pantas. Saat di universitas, cinta bisa sangat murni. Menikmati cinta. Dari komunitas, tapi tunggu sampai kalian harus menghadapi hidup bersama saat kalian akan menemukan dua orang yang sama, hidup dan nilai-nilai daripada apapun untuk memiliki ritme yang sama. Sekarang berusaha untuk memiliki kerja kerasmu. Dia melakukan ritmenya untuk mengejarmu, untuk pekerjaan yang kau lakukan untuk mengangkat realitas. Ini tidak akan menyakiti harga dirinya. Mausoleummu akan menjadi semakin konflik dan kemudian meningkat. Sampai akhirnya kau benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi. Baiklah, Kak Xinli. Aku tidak ingin mendengar hal-hal ini. Kita ganti topik untuk berbicara. Aku bicara, mereka bicara tentang sesuatu. Aku bicara tentang itu. Aku bilang, kamu tidak terlihat seperti kamu benar-benar mencintaiku. Di depanku adalah seorang Pikan dan Yang Minadia. Jelas dan logis. Cheng Zaiwen Mantan Pokarku. Kau tahu. Dia memberitahumu. Dia cukup baik untuk mengatakan padamu apa? Dia belum Mulai memberitahumu. Kami berdua, karena intrikku.
Aku dengannya. Dalam rangka berbicara tentang cuaca di bawah salju yang akan menempatkannya di lab sekolah kita. Ada apa pandangan saya kira katakan? Langsung ke intinya. Kamu merasakan saya bagaimana? Bagus. Pacar kamu bagaimana ya? Ya maaf. Saya tidak ingin punya pacar. Sekarang bisa mulai pergi ke... Bagus. Itu kamu biarkan saya pikirkan. Kamu punya 2 jam. Apa artinya ya? Saya biarkan James mengunci pintu. Itu artinya dalam 2 jam ke depan, di sini hanya kamu dan saya. Kamu terburu-buru sekali. Saya hanya tidak suka bertele-tele. Itu saya bisa sekarang katakan padamu. Jawaban saya. Katakan 2 jam 2 jam. Kamu punya banyak waktu untuk perlahan. Mulai mempertimbangkan. Waktu yang tepat. Saya pikir dengan jelas. Saya tidak bermaksud pacar. Tahu? James. 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 Untuk duduk di sini. Bagaimana? Selimut. Jika kamu demam, Jika kamu tidak suka saya, tidak ingin berurusan dengan saya pada saat ini, begitu baik padaku. selesai. Lukas, kamu ingin yang baik. Selimut. Ya. Ya, saya ingin mengerti. Tentang bagaimana? Untuk berhenti. Apa? Sebenarnya dari awal aku tahu. Dia tidak mencintaiku. Bahkan cinta. Hanya sedikit. Sedikit tapi cukup bagiku. Karena aku percaya diri. Aku merasa sangat baik. Aku akan perlahan jatuh cinta padanya. Universitas kami lulus. Aku menerima penerimaan. Perusahaannya. Diinformasikan modal depot semua orang adalah
Berkah kami tapi... Bagaimana kamu? Tidak berpikir, lengannya Hyuan. Hati-hati bagaimana? Lengannya tidak bisa bergerak. Aku tidak berpikir kecelakaan ini mengubah segalanya. Sebenarnya akur dengannya 2 tahun terakhir. Kami tidak seperti pasangan normal. Kami berpegangan tangan, berpelukan, dan bahkan ciuman sedikit koneksi. Jadi aku punya perasaan, kami tidak akan bertahan terlalu lama. Itu saja. Kemudian dia kembali ke Tiongkok. Tapi tidak tahu kenapa, dia segera kembali ke Amerika Serikat. Dan sangat tegas. Putus denganku. Beberapa aku mengundurkan diri. Hari sebelum kamu mengundurkan diri bahwa kamu Tidak berdiskusi denganku. Bagaimana orang atas nama kamu masuk ke modal depot? Aku punya. Bisnis rumah lain kamu. Aku berencana untuk kembali ke Tiongkok. Di depot modal. Tentang cara kami melakukannya. Saya teman dan keluarga ada di sini. Saya tidak dapat kembali dengannya. Pikir tentang Tiongkok. Sekarang apa yang Anda katakan? Anda tidak bermaksud untuk izinkan saya kembali ke Tiongkok dengan Anda. Saya tidak pernah ada. Rencana Anda untuk masa depan di mana? Semua orang memiliki milik mereka sendiri. Masa depan siapa yang tidak dalam rencana? Keluar di mana? Ingin istirahat. Kenapa tiba-tiba Saya tidak tahu sepertinya. Dia jatuh cinta dengan wanita lain. Marah jadi saya setuju untuk menembus dia. Tapi saya menyesal hal itu. Saya menelepon pria. Pada ponselnya telah mengubah nomornya. Kami kehilangan kontak selama lebih dari 1 tahun. Nanti akan tetapi saya tahu, Poyun, dia mencari mitra bisnis. Untuk mengikuti berita saya menemukan dia. Ingin bergabung dengan tugasnya. Saya tidak berpikir dia akan setuju tapi sikap terhadap saya. Seolah-olah itu bagian dari hubungan itu. Antara kita tidak pernah terjadi seperti Heso Slakit. nanti Kiao Yu bergabung dengan The 3 As bersama-sama untuk menciptakan modal multi-hiu. Fakta saya muncul sangat hati-hati tapi saya tidak menemukannya. Dia objek yang ditautkan. Saya kira orang-orangnya sudah berubah. The perubahan tidak bisa mengatakan di mana. Dia menjadi sangat cerah untuk semuanya. Pasang semua energi kita ke dalam pekerjaan di mana. Kau tahu itu. Aku masih membenci aku Kiao Yu untuk mendapatkan perhatiannya. Aku bahkan menemaninya bekerja lembur. Karena aku naif untuk berpikir, Kiao Yu datang untuk membuatku masuk ke dalam hatinya. Bahkan kemampuan yang kuat dari posisi ini tidak dijamin. Jadi kau bilang aku tidak terlalu terobsesi denganmu. Aku selalu merasa Cheng Hyuan menarik bagimu. Tidak bisakah kau tidak bisa bahkan memikirkan lebih banyak? Kau harus percaya bahwa indera keenamku. Aku tahu dia. Cheng Hyuan orang ini baik kepada semua orang dan hanya kau. Dia selalu muncul sangat istimewa. Perasaan dia memberitahumu. Pada hal-hal yang kau memilikinya sebagai saudara perempuan. Saudara perempuannya melakukannya Untuk
aku memberitahu, aku merasa seperti saudara perempuanku. Jadi aku berpikir, mungkin karena dia baik berasal dari ini. Urusan padaku. Tidakkah kau pikir ini terdengar sangat mirip? Seperti paman kecil yang menipu, sebenarnya rutinitas macam. Memberitahumu begitu banyak. Aku hanya ingin memberitahumu. Perasaan tidak akan ragu. Jika kau memutuskan untuk tidak putus, tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman itu, tidak peduli berapa banyak rintangan, kau harus melakukan apa saja untuk menyelesaikan. ITU, jika kau memutuskan untuk putus sekali, kau harus memotong simpul Gordian. Seperti aku tidak suka menunda-nunda. Jadi kau punya ruang untuk kejar kebahagiaanmu sendiri. Minumanmu bukan milikmu. Malam ini posisi lain bisa. Apa yang kamu katakan padaku? Jangan minum anggur. Mabuk kenapa bukan ini? Tidak, kamu tidak bisa minum alkohol malam ini. Jangan. Minum kakak diabetes. Kamu benar-benar bisa terjatuh. Saya pasti akan merasakannya. Jatuh cinta. Dengan jenggot Dayton minum anggur teku. Sekarang kamu lihat. Itu tidak begitu keren, saya katakan padamu. Kita berdua sejak kecil. Kamu selalu berjiwa tinggi terlihat. Seperti ini juga ketika kamu membiarkan seorang wanita disiksa menjadi seperti ini. Masalah besar. Garis akan tidak bekerja sama pada pria besar harus meninggalkan sedikit kemurahan hati. Foto sesuatu. Khusus jika kamu benar-benar peduli. Kamu dia langsung bertanya. Di sini daripada kamu menyiksa diri sendiri, Shen Hou. Baiklah, saya katakan padamu. Kali ini kamu katakan saya tidak berpihak padamu. Kamu masih seperti ini sekarang. Yan Xiao Chen Suatu Hari. Jika tidak hati-hati, siapa yang benar-benar mengambilnya? Kamu tidak menyesal. Kamu kembali. Kamu tidak memakannya. Saya membuatmu makan. Sedikit. Maaf. Saya mengerti. Apa yang saya inginkan? Tunggu saya ketika saya memiliki kemampuan untuk menikahimu lagi dengan megah. Tapi dibandingkan masa depan yang tidak diketahui, saya menemukan. Saya lebih takut diambil sebelum kamu bodoh. Orang lain tidak dan kamu ambil. Menangis jangan, kita menikah. Cantik. Kecil. Industri menjadi incaran Ventura. Menurut statistik, pada paruh pertama total perusahaan e-commerce domestik, Teleminalisaken 23, transaksi pembiayaan, total pembiayaan, mencapai 330 juta dolar. Untuk meninggalkan siang hari, tidak lupa mengapa selalu. Pergi pembiayaan, total 337 juta dolar. Pada bulan Juni, total 9 perusahaan mengumumkan akuisisi modal Ventura. Total ukuran lebih dari 100 juta dolar. Untuk bulan paling aktif dalam sejarah industri e-commerce pembiayaan. Perusahaan memulai logistik mandiri. Sistem logistik telah menjadi hambatan yang membatasi perkembangan e-commerce. Bukan dewan telah menjadi inspeksi sulit setelah pembayaran. Belanja online fatal untuk kepada saya Papa Sen ITU. Sangat manis tertawa. Ketika dia bertemu terganggu.
Hati-hati Sin Li, kakak menyuruhku melapor. Untuk meninjau laporan sebelum orang lain. Menulis laporan sendiri untuk berantakan kantor saya. Melakukan yang baik. Yan Xiaochen, file Yumeng Cheng. Kamu ingin membantu saya memberikan kepadanya. Keluar akan melihatmu lagi. Dan semoga beruntung. Ayo, ayo. Bos, info bagus yang kamu punya. Gimana cara ngomongnya? Di atas sana, ada hal lain lagi nggak? Yang perlu aku cuti siang ini. Untuk melakukannya, aku pengen. Pergi Shenhou gimana? Ambil kartu Xiao Chen. Nggak akan bisa. Hal ini yang bisa kamu perlambat. Kenapa? Ada beberapa hal yang perlu aku konfirmasi. Aku mau nikah. Kamu konfirmasi itu, bukan yang kamu mau konfirmasi. Orang ini gimana sih kamu kepo? Ngurusinnya luas banget ya. Pokoknya aku nggak peduli meski dipotong gaji, bolos aja. Yan Xiao Chen. Bisakah kamu dengerin aku kali ini? Nggak akan. Kasih makan. Kali ini, kita nggak bisa kerja. Oke. Nggak bisa datang ke bawah kita. Aku kasih alamat ke kamu. Jumat siang. Halo Dadah. Sekarang kita lebih kenal. Dan aku pertama kali kamu minta aku. Untuk antri. Oke, makasih. Halo. Nggak perlu ambil meja ini di. Meja ya, nggak tahu ambil. Pernikahan kamu, pergi ke sana. Nggak peduli. Contoh pranikah dari kartu izin pertama sebelum kartu. Itu bagus saya. Kemana pergi sana fotografi ah? Baik, terima kasih. Halo. Halo. Ini dia. Bagus. Ini milik saya. Foto belum apa. Mengambil foto. Itu pergi ke sana. Untuk mengambil foto dan kemudian pergi ke sana. Pranikah. Baik, oke. Terima kasih ah. Untuk mengambil kami, mengambil. Sukarela pranikah menikah di sini. Dari sekarang. Saya akan memainkan bahu yang kokoh. Beban kebahagiaan seumur hidup saya. Semoga kamu kelembutan seumur hidup. Membangun cinta pelabuhanmu. Lingkungan baik atau buruk. Hidup kaya miskin dan rendah. Kesehatan tubuh adalah penyebab. Penyakit adalah kegagalan kita. Kesuksesan adalah dukungan bersama akan menanggung semua kesulitan bersama. Semua bahagia berbagi. Perasaan setia yang mendalam. Tidak pernah mengkhianati sedikit. Hidup bersama. Selamanya. Hari ini adalah hari pertama kami. Menikah meskipun kue ini sedikit tanah. Bahwa kamu akan menunggu saya sebentar.
Nanti dia akan menghasilkan banyak uang. Saya akan menyiapkan untukmu yang paling berkesan, yang paling romantis. Waktu pernikahan ke Yu Wei Tong. Pada hal-hal baik semua memanggil Tuhan. Pada saat itu saya akan memesan kue setinggi 10 meter. 10 meter bagaimana kamu bisa? Biarkan aku memotong kamu potong. Berdiri di atas bahu untuk meruntuhkannya. Tampaknya itu tidak cukup. Kita juga. Menikah. Sedikit di luar jangkauan. Benar Benar. Sekarang bukan aku. Tidak seharusnya memanggilmu istri adalah. Tidak Oke, aku harus berlatih. Istri aku. Jangan menertawakanmu kamu Kamu. Kembali ke aku. Istri lagi. Istri dan kita menikah. Kita menikah. Aku orangnya. Kita menikah. Kita menikah. Kita bersama. Kita menikah wah. Teriak-teriak. Menikah di sini jangan. Buru-buru pulang. Untuk menikah jangan biarkan berisik teriak. Sedikit. Kita benar-benar menikah. Kita akan tidak pernah berpisah. Hidup ini tidak terpisah dari suaminya. Istri. Maka aku akan. Maaf. Aku minta maaf terlambat maaf. Ya sudahlah, duduk. Hanya sekali ini. Aku akan menjadi yang berikutnya. Proyek investasi di bidang Pinaware dan Permanton. Lakukan sesuatu penilaian komprehensif terhadap bangunan komersial. Sekarang lebih menonjol. Sebenarnya beberapa tahun lalu, ketika ekonomi terlalu panas, ruang komersial masih relatif populer. Tapi dengan implementasi kebijakan pengendalian makro nasional beberapa tahun terakhir dalam tren penurunan, tapi ruang komersial dan area perumahan meningkat. Untuk memperhebat kontradiksi hubungan penawaran dan permintaan. Jadi saya sarankan, proyek kita harus fokus pada pergeseran baru dari industri properti, industri keuangan internet. Apakah kamu harus menambahkan? Tidak dalam kondisi sangat baik. Bagus. Itu akan menunggu terlambat. Penundaan. Hal-hal itu. Saya akan lakukan. Apa yang berdiri? Untuk membawa saya mengumpulkan, ada rencana untuk sore hari pada drive secara keseluruhan. Proses total. Saya lihat 2 sore. Bagus. Cafe Einstein. Sesi ketua grup. Terima kasih. Saya tahu kamu sangat memperhatikan. Perlu lari saja. Antara saya dan Shen Hou saya, pertanyaan prinsip kita tidak punya apa-apa. Jadi, saya punya ide sendiri. Saya juga punya solusi. Jika ada itu. Apa itu? Masalah prinsip. Saya bilang Shen Hou pergi ke perizinan. Hal-hal ini, kau tidak bisa lambat-lambat. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Tanya White juga tanya.
Proses keseluruhan. Kita sampai ke Cheng total. Topik pembicaraan. Si Tengah jam lagi jemput saya. Baik. Maaf sekali. Cheng selalu telepon kamu tentang saya beberapa kali untuk mengatakan sesuatu yang penting untuk bicara dengan saya. Pekerjaan saya terlalu sibuk, tidak bisa menyempatkan waktu. Seharusnya minta kamu pergi ke perusahaan. Harap kamu tidak keberatan. Ini lingkungan sekarang. Apa yang selalu Hou katakan? Bahwa saya akan langsung ke intinya. Sebenarnya saya hanya ingin tahu. APA alasan sebenarnya, kamu menentang Yan Xiao Chen Shen Hou. Ada di dalam. Akhirnya adalah Saya benar-benar tidak memikirkan. Tentang kamu saya bicara. Tentang anak saya adalah masalah emosional. Baik dan bagus. Saya akan langsung mengatakan bahwa mereka berdua bersama. Tidak pantas. Pintu tidak menjelaskan dengan benar. Menurut kamu ini tidak cukup. alasan untuk Lakikan ITU pena-pena. Tapi semakin menekan. Menghancurkan masa depan anaknya. Tidak boleh ragu untuk putus ini tidak normal. Mereka bilang itu kamu. Selalu Hou Kamu bikin wanita dan anak-anak yang tidak tahu APA bahwa kamu membangun kerajaan bisnis dari nol. Jika kamu tidak mengizinkan mereka bersama, seharusnya ada berbagai cara untuk memecahkan mereka. Tapi sekarang kamu juga berarti terlalu intens. Aku bilang sedikit terlalu cemas untuk Mengemudi total. Dari kata-kata ini kamu benar-benar menarik perhatianku. Mengapa kamu akan menjadi urusan pribadi dari staf umum anak buahnya? Sangat tertarik pada apa? Aku mengerti. Kamu sedang mengejar itu adalah aku, Yan Xiao Chen, memisahkan mereka berdua. Cukup berikan kamu Ini adalah tidak mungkin bertindak normal. Aku pikir kamu pasti ingin membantu bisa membuat kamu Lihat Xiao Chen si cucu antek. Seorang teman jadi aku menugaskan penyelidikan tapi tidak menyangka apapun darimu. Apalagi? Ditemukan dalam beberapa aspek. Aku seharusnya tidak tahu. Terlalu banyak tentang itu. Apakah kamu ingin melakukan kamu pada akhirnya? Dengan Yan Xiao Chen Shen Hou adalah kandidat sesi yang sama. Untuk Benar mereka adalah rekan. Adalah sesi yang sama tinggi di atas. Kandidat tapi juga universitas. Itu masalah itu. hanya begitu apa yang Kamu maksud? Aku harap kamu tidak salah paham. Aku di sini sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah berharap kamu tidak menghentikan mereka bersama untuk membuat mereka bahagia dan memberkati mereka. Aku mengerti. Kamu hari ini adalah ke kanan. Ketika lobby dan perwakilan dari satu pihak tapi Yan Xiao Chen. Sedikit saja selalu ada. Satu hal yang harus kamu pahami. Mereka berdua tidak akan bersama di masa depan. Itu urusan mereka sendiri. Tidak banyak hubungannya. Dengan kamu aku sudah bilang terutama. Hou selalu. Sepertinya kamu masih tidak percaya. Aku sudah tahu semua. Kamu Hou Shen mengancamku. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun itu tidak sebaik Yan Xiao Chen. Tapi dia bisa lolos ke Departemen Perdagangan Internasional UE. Dan Yan Xiao Chen akhirnya gagal. Itulah sebabnya. Karena kamu selalu menemukan seseorang di tengah Hou yang main tangan. Kamu tidak bilang. Aku bisa tidak bilang jika hal-hal ini tidak terjadi. Bahkan jika kamu bilang itu benar. Aku ingin tahu. Mengapa kamu ingin melakukan? Apa tujuanmu? Secara ketat, Yan Xiao Chen mengambil pengecualian. Karena nilainya dan pilihan tidak ada masalah. Bahkan jika di peringkat atas, pergi periksa, penerimaan sekolah hanya akan membuatnya. Apa yang terjadi? Selanjutnya biarkan aku juga melanjutkan. Hal berikutnya. Aku akan memberitahumu. Aku sedang mencari seorang guru, wali penerimaan di. Berharap menemukan seseorang. Untuk bertukar jurusan dengan Shen Hou. Tapi tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tidak sengaja membuat Yan Xiao Chen
Semuanya jadi kacau. Berkasnya keluar. Bahkan lebih parah lagi, ayahnya bersikeras mencari sekolah batu bata yang tidak terduga hasilnya. Untuk memiliki suara di jalan dalam kecelakaan mobil. Aku hanya ingin benar-benar tidak mengerti mengapa. Putaran nasib yang aneh sekarang membuat Yan Xiaochen bersama dengan anakku. Shen Hou tahu apa yang terjadi tahun itu. Tidak, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Dan aku percaya, Yan Xiaochen dan ibunya tidak akan pernah memaafkan kita keluarga Shen. Jadi kamu mengerti mengapa sekarang ini aku harus mencari cara untuk menghentikan mereka berdua bersama. Aku takut masa depan jika mereka hidup bersama. Cepat atau lambat mereka akan tahu kebenaran. Bagaimana melakukannya? Dua orang tidak bisa bersama. Kematian yang tidak menyakitkan dalam kasus itu. Sakit panjang seperti sakit jangka pendek. Lebih baik biarkan mereka. Sekarang aku tidak berniat memisahkan mereka pada rumah mereka yang disebabkan oleh luka. Aku tidak ingin ibu dan 2 detik lebih lama menyiksa. Aku merasa kamu bisa mengerti. Aku akan melakukan yang jahat. Aku lebih baik mengorbankan kebahagiaan anakku. Aku lebih baik membiarkan anakku membenciku. Aku tidak membiarkan mereka bersama. Kamu mengerti? Kamu bilang aku mengerti. Tapi sekarang sudah terlambat. Karena mereka tidak akan dipisahkan. Blok kamu bukan hanya. Siapapun tidak akan berhasil. Mengapa? Karena Mereka sudah menikah. tidak mustahil. Ini tidak mungkin. Sepertinya aku benar. Hou Shen Xiaochen, member Tihumu. Dengan pendaftaran pernikahan rahasia. Pada akhirnya, apapun yang aku miliki sekarang adalah bahwa kamu masih Xiaochen. Shen Hou, kita bisa melakukan keduanya, jangan bilang aku. Jangan sengaja menghalangi atau dipaksa untuk melakukan perilakumu. Mereka akan bisa menemukan kebenaran. Sekarang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan. Selama rahasia, arsip tidak pernah membuat mereka berdua tahu. Itu tidak akan menjadi sesuatu. Aku harap begitu. Aku sudah tahu. Bagaimana kamu akan Kamu dengarkan aku. Di sini Yan Xiaochen berkata di sana. tidak ada yang bisa dikatakan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yan Xiaochen. Tuan, seseorang kamu kejar mobil yang diparkir tentang itu. Perusahaan telah menyediakan di tengah jalannya, Tuan. Tidak bisa berhenti. Kamu berhenti tentang itu. Berhenti, Sang Tuan. Hentikan itu. Untuk menghentikan orang lain. Tentang itu Tuan Kok terburu-buru terlalu berbahaya. Tuan, bantu. Berhenti dengan itu. Oh, aku tunggu untuk menepi sekarang. Aku hanya ingin berterima kasih padamu.
Tuan, mencari seorang pria. Dengan Shen Hou bertukar pikiran tentang profesional. Tapi tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tidak sengaja membuat Yan Xiao Chen bagaimana. Semuanya jadi berantakan. File keluar darinya. Bahkan lebih keterlaluan adalah, ayahnya bersikeras. Seperti mencari jarum dalam jerami. Sekolah harus punya suara. Ayah akan membiarkanmu masuk ke sekolah favoritmu. Melakukan apa yang kamu sukai. Kematian itu final. Menahan kesedihan mereka. Kamu tidak salah ya. Itu bukan ayahku. Telah dikonfirmasi identitas ibumu yang meninggal. Bukan. Tidak mungkin. Dia tidak bisa. Ini pasti bukan ayahku. Gadisku, ayahku tidak mati. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Menangis sampai lega. Sedikit tidak nyaman. Pada saya, kenapa saya menangis? Menangis tidak mau mengakui ayahku meninggal. Yah, terminal untuk turun. 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 Sopir juga perlu meskipun kamu beristirahat sebentar seperti ini. Bersembunyi di mobil, jangan bicara. Tidak membantu kamu membentuk penghalang terhadap dunia luar adalah baik. Karena kamu tidak mau pergi.
Saya akan bicara dengan berdiskusi dengan sopir. Memungkinkan kamu untuk lihat bagaimana kamu tidak harus tinggal di sini. Untuk makan malam. Lapar. Saya akan mengajakmu makan sesuatu. Saya mendengar panggilannya. Saya berdoa untukmu. Tinggalkan aku. Kamu pergi. Bagaimanapun, kamu bisa bicara. Pikiranku lebih dari hanya tidak ada di sini yang berpikir kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Jangan biarkan itu keluar dari kutukan. Menyimpan segalanya di dalam. Karena kamu sudah tahu segalanya. Kamu kenapa terus menyembunyikannya dariku? Aku hanya berpikir bahwa terkadang, meskipun kamu tahu sebenarnya tapi belum tentu hasil yang baik kembali. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Tidak ingin melihat Kenapa kamu sedih dia memilihku? Karena keluarga kita begitu miskin. Tidak ada uang, tidak ada status. Diintimidasikan. Kalau bukan karena dia egois dan aku tidak akan menukar file itu lalu, ayahku tidak akan tak terduga. Dia secara tidak langsung membunuh ayahku. Dia menghancurkan keluarga kita. Dan aku sekarang. Aku sebenarnya bersama Shen Hou. Aku menikah dengannya. Dan lebih konyol. pergi. Dan kemudian semuanya hilang. Hal yang salah adalah layak. Shen Hou Hou Yuesen. Bukan kamu baru saja mendengar. Shen Hou padanya seperti kamu. Hanya seorang anak. Dia tidak tahu apa. Hal ini jadi. Lebih baik kamu tidak memberitahunya. Kalau tidak, dia akan berbicara denganmu sekarang dengan rasa sakit yang sama. Kita menyalahkan. Kalau kamu tidak ingin, cari cara untuk duduk dengan mobilku, yang aku terus menemani kamu bepergian dengan. Bus, kamu tahu kemana aku akan pergi. Untuk melakukan urusanku sendiri. Pada akhirnya aku pergi sekarang kemana? Kalau kamu tidak mau pulang ke rumah untuk menghadapi Shen Hou, kamu bisa pergi ke sana untukku. Keadaanmu bisa kamu atur. Aku masih akan kembali dan